Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Badora. Bersama saya Nisa dalam edisi khusus menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kawan pajak, setiap bulan Agustus kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan, yang mana menunjukkan hasil dari perjuangan panjang di masa lampau. Sebagai bangsa yang merdeka, sudah sewajarnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan semangat perjuangan dan gotong royong. Kawan pajak, kali ini kita bersama dengan tamu spesial, yakni Ibu Rina Lisnawati. Beliau ini adalah Kepala KPP Badan dan Orang Asing. Langsung saja kita tanya-tanya beliau. Selamat datang Ibu Rina. Terima kasih Mbak Nisa. Ibu Rina, menurut Ibu nih, bagaimana cara yang terbaik untuk mengisi kemerdekaan Indonesia saat ini? Karena kita sudah merdeka, cara terbaik kita salah satunya adalah dengan berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Ya, karena kita sudah bukan negara yang terjajah lagi, negara yang berdaulat, kita perlu APBN untuk melaksanakan pembangunan Indonesia. Baik, bagaimana tanggapannya Ibu terkait kawan pajak yang sudah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sampai dengan saat ini dengan sangat baik Ibu? Silakan tanggapannya. Kami mengucapkan terima kasih untuk wajib pajak, terutama di KPP Badora yang sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar, berkontribusi untuk penerimaan di KPP Badora. Baik, jadi kawan pajak, untuk menjadi pahlawan di negara kita saat ini, kawan pajak tidak harus mengangkat senjata, tapi cukup dengan memberikan kontribusi terbaik dengan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Betul Ibu? Betul. Baik, Ibu Rina sebagai Kepala KPP Badora, saya mau tanya-tanya tentang profil lengkap KPP Badora, Ibu. Kalau di KPP Badora sendiri ini kenapa sih Bu disebut KPP Badan dan Orang Asing? Sebenarnya siapa saja yang terdaftar di KPP Badora ini, Bu? KPP Badan dan Orang Asing, ya sebutannya. Tapi sebenarnya KPP Badan dan Orang Asing itu ada beberapa jenis wajib pajak ya yang kita administrasikan. Seperti namanya, terutama tentu adalah orang asing ya, orang asing. Kemudian bentuk usaha tetap itu juga perwakilan dari negara asing. Kemudian ada lagi pemungut PPN PMSE ya, singkatannya PMSE adalah pemungut PPN dari perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian ada juga yang non subjek pajak ya, merupakan perwakilan dari negara asing, dan kemudian ada juga badan internasional lainnya. Jadi kawan pajak di KPP Badora sendiri ini tidak hanya melayani wajib pajak yang terdaftar di KPP Badora, tapi kami juga memberikan pelayanan kepada non subjek pajak, yakni perwakilan negara asing dan badan internasional. Selanjutnya Ibu Rina, kalau misalnya ada kawan pajak kita yang mau datang ke KPP Badora, ini lokasinya di mana Ibu? Iya, KPP Badora terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, ya, jadi di daerah Jakarta Selatan. Kita merupakan bagian dari Kanwil DJP Jakarta khusus. Ya, kalau TMP Kalibata kayaknya sudah familiar ya di Jakarta ini. Oke, selanjutnya Ibu bicara tentang pajak, ini tentunya tidak lepas dari target penerimaan negara Ibu ya. Kalau untuk di KPP Badora sendiri, Ibu bagaimana target dan pencapaian penerimaan negara sih di tahun 2023 ini Ibu? Baik, untuk tahun 2023 ini KPP Badora mendapatkan target penerimaan sebesar sekitar 11 triliun atau tepatnya 10,96 triliun rupiah. Dan untuk tahun 2023 ini di bulan Agustus kita sudah mencapai sekitar 74% dari target penerimaan pajak kita atau sekitar 8 triliun rupiah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak di KPP Badora, terutama karena kontribusi dari pembayaran pajak wajib pajak KPP Badora kami sudah mencapai 74% di bulan Agustus ini.
Sekali lagi terima kasih dan semoga ke depan makin baik kontribusi dari para wajib pajak. Oke, baik. Terima kasih kawan pajak atas sumbangsihnya kepada negara sampai dengan bulan Agustus ini, Bu ya. Ya, Oke. Ibu, kalau untuk sebagai gambaran lebih detail, Ibu, bagi kawan pajak, mungkin bisa dijelaskan tugas dan fungsi dari KPP Badora ini seperti apa, Ibu? untuk tugas dan fungsi KPP Badora bisa dikelompokkan menjadi 5 fungsi secara garis besar. Yang pertama tentu saja kewajiban kami sebagai petugas pajak adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan utamanya kepada wajib pajak kami. Edukasi ini dalam berbagai bentuk ya, melalui sosialisasi, kemudian bisa juga melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak, baik yang disampaikan langsung melalui online, melalui WhatsApp, email, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fungsi kami di pelayanan. Kami melayani berbagai macam bentuk pelayanan kepada wajib pajak, ya, diantaranya untuk di KPP Badora ini melayani permintaan untuk permohonan non efektif apabila wajib pajak sudah tidak aktif lagi dalam usahanya. Kemudian ada permohonan untuk pemindah bukuan dari setoran pajak wajib pajak, ada lagi permintaan permohonan restitusi ya yang kita layani di KPP Badora. Itu sebagian dari bentuk pelayanan kami. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan di KPP Badora ini mencakup bagaimana kami mengawasi kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadi kalau sekarang ini kita menganut sistem self-assessment, sehingga wajib pajak menghitung sendiri kewajiban perpajakannya. Nah, tugas kami adalah mengawasi ya bagaimana pembayarannya, apakah sudah tepat atau belum. Yang berikutnya adalah fungsi pemeriksaan. Untuk hal ini dilakukan apabila ada ketidakbenaran dari laporan yang disampaikan oleh wajib pajak kepada KPP Badora. Kita meng-cross-check dengan data yang kami dapat dari sumber lain. Apabila di dalam laporan wajib pajak tidak tercakup dengan data yang disupport oleh pihak lain, kami melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Terakhir, yang kelima adalah fungsi penagihan pajak. Jadi apabila tadi dalam proses pemeriksaan kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak, ya ada wajib pajak yang belum benar menyampaikan laporan pajaknya, kemudian ada pajak yang masih kurang dibayar, kami terbitkan surat ketetapan pajak. Dari surat ketetapan pajak tersebut dalam 1 bulan harus disetor atau dibayar oleh wajib pajak. Apabila dalam tempo 1 bulan tersebut tidak dilunasi, ini kami melakukan tindakan-tindakan penagihan. Penagihan itu ada beberapa step atau tahapan. Yang pertama mungkin akan diperingatkan lebih dahulu, kemudian ada surat paksa, ada sita, dan kemudian lelang. Itu mungkin beberapa atau 5 kelompok besar dari fungsi yang ada di KPP Badora, Mbak Nisa. Oke, jadi cukup banyak ya Bu ya tugas dan fungsi KPP Badora ini, dari mulai edukasi, pelayanan, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan. Ya. Seperti itu Bu ya. Selanjutnya Ibu, terkait ZIWBK dan ZIWBBM yang sudah pernah diraih oleh pihak KPP Badora, ini seperti apa Ibu, bisa tolong dijelaskan? Mungkin saya sampaikan dulu ya, ZIWBK dan ZIWBBM. Untuk ZIWBK, kepanjangan dari Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Nah, ini adalah satu predikat yang diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak apabila kita sudah berkomitmen penuh menjaga integritas di lingkungan KPP ya, atau di lingkungan kantor kita. Jadi mungkin teman-teman atau kawan-kawan pajak bisa melihat juga di instansi lain ada banyak di posternya ada ZIWBK dan ZIWBBM. Itu menunjukkan bahwa kita sudah berkomitmen
secara berkelanjutan menjaga integritas. Kemudian untuk ZIWBPM ini merupakan step lebih lanjut dari ZIWBK, karena kita selain menjaga integritas, bebas dari korupsi, bebas dari suap, calo, dan sebagainya, dan kita juga memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak atau stakeholder kita. Baik, terkait ZIWBK dan ZIWBPM ini capaian dari KPP Badora ini seperti apa, Ibu? Alhamdulillah dan puji syukur tahun 2020 KPP Badora sudah meraih ZIWBK, dan di tahun 2022 kita meraih ZIWBPM. Jadi sudah diakui bahwa kita mendapatkan predikat tersebut, karena ini predikat ini ada ketentuan yang harus kita lewati untuk mendapatkan predikat ZIWBK dan ZIWBPM. Oke, luar biasa ya KPP Badora. Kalau saya boleh tahu, usaha apa yang sudah dilakukan oleh KPP Badora untuk bisa mencapai dua predikat tersebut, Ibu? Tentu saja ini kerjasama yang berkesinambungan dan terus-menerus dari seluruh komponen yang ada di KPP Badora. Usahanya tentu tidak sedikit, karena kita harus benar-benar menjaga masing-masing dari pegawai kita, baik itu pegawai organik maupun non-organik. Kita pastikan bahwa mereka bekerja secara berintegritas. Mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, kita secara berkelanjutan mencegah terjadinya korupsi, adanya suap ataupun kolusi maupun percaloan yang mungkin ada di sekitar kita. Nah, kita menjaga agar di KPP Badora tidak ada kasus-kasus seperti itu. Kemudian ada role model dari pimpinan, ya, bukan hanya pimpinan tertinggi, tetapi juga middle management, pimpinan menengah, dan termasuk kita juga memastikan bahwa seluruh pegawai yang ada di KPP Badora berkomitmen secara terus-menerus. Selain itu juga bahwa ZIWBK dan ZIWBPM ini diraih karena kita juga memiliki banyak inovasi yang dilakukan oleh KPP Badora. Jadi mungkin itu sebagian kecil yang kita lakukan untuk kita bisa meraih predikat ZIWBK dan ZIWBPM. Oke, terakhir nih Bu, kalau untuk pesan-pesan nih Bu bagi para pegawai di KPP Badora dan seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Badora, mungkin ingin disampaikan Bu, silakan. Untuk seluruh pegawai KPP Badora, karena kita sudah berkomitmen penuh untuk menjaga ZIWBK dan ZIWBPM ini secara berkelanjutan, mari kita bersama-sama menjaga integritas, menjaga kinerja kita dengan baik, memberikan pelayanan prima yang semakin baik kepada wajib pajak kita. Kepada kawan pajak, kami terus mengajak Anda untuk berkontribusi dengan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Semoga usaha kawan pajak makin maju dan berkembang. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Rina atas penjelasan dan pesan-pesannya. Semoga kita semua bisa terus berpartisipasi aktif dalam mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Terus dukung kami untuk memberikan pelayanan yang berintegritas sesuai dengan standar ZIWBPM. Sekian dari kami, salam sehat dan merdeka!